di seri pembelajaran kita di mata kuliah pengelolaan pendidikan bersama saya Dasmi Intan Purnamasari dengan NPM A1G 025057. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas manajemen peserta didik dan sarana prasarana sekolah, kali ini kita akan naik level ke topik yang lebih luas, yaitu manajemen pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Sebelum masuk ke dalam materi, kita harus tahu dulu apa sih fungsi dan tujuan pendidikan. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan dari pendidikan itu sendiri adalah pendidikan sebagai proses membentuk pribadi, pendidikan sebagai proses transformasi budaya, pendidikan sebagai pengembangan kompetensi, dan terakhir pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara. Manajemen dan fokus manajemen pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Manajemen sekolah dasar. Manajemen sekolah dasar merupakan proses di mana kepala sekolah dasar selaku administrator bersama atau melalui orang lain berupaya mencapai tujuan institusional sekolah dasar secara efisien yang diupayakan kepala sekolah bagi kepentingan sekolahnya serta proses pendayagunaan semua komponen, baik komponen manusia maupun komponen bukan manusia yang dimiliki sekolah dalam rangka mencapai tujuan secara efisien. Fokus manajemen sekolah dasar yaitu memberikan bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia, serta mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan menengah. Pendidikan menengah. Pendidikan menengah merupakan awal dari penguatan dan pengembangan potensi dominan peserta didik yang terpotret pada jenjang pendidikan dasar. Dengan demikian, program belajar dan pembelajaran pada jenjang pendidikan menengah harus memperhatikan pengembangan potensi dominan peserta didik, sehingga program belajar pada jenjang pendidikan menengah dapat mendukung suksesnya kehidupan peserta didik, baik pengembangan individu maupun sebagai anggota kelompok. Untuk mendukung keberhasilan pendidikan dasar dan menengah harus terpenuhi 8 SNP. Fokus manajemen sekolah menengah yaitu memberikan bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia, serta mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan menengah. Yang kedua, pembaharuan SMA yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Yang ketiga, sesuai KKNI level 2, implementasi sistem manajemen abad 21 dengan mempertimbangkan peran SMA dalam membangun MBS di SMA sekolah penggerak. Yang keempat, implementasi siswa manajemen SMA dalam kerangka konsep scorecard balance dengan melakukan sinkronasi terhadap MBS. Yang kelima, implementasi sistem dalam kerangka manajemen SMA good governance. Yang keenam, implementasi sistem manajemen SMA yang adaptif dengan perkembangan ICT. Manajemen sekolah tinggi. Manajemen sekolah tinggi adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi secara efektif dan efisien, seperti pengembangan mahasiswa dan penyebaran pengetahuan untuk kemajuan masyarakat. Hal ini melibatkan pengelolaan berbagai aspek seperti kurikulum, keuangan, sumber daya manusia, seperti dosen dan staf, serta sarana dan prasarana pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan mutu layanan pendidikan tinggi. Fokus manajemen sekolah tinggi. Di akademik ada pengelolaan kurikulum, pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai standar mutu. Di SDM ada rekrutmen, pengembangan, dan karir dosen serta tenaga pendidikan. Di keuangan dan aset ada sumber dana, pengelolaan anggaran, serta sarana prasarana kampus.
Di tata kelola atau di governance ada struktur organisasi, kepemimpinan, dan prinsip good university governance. Di kemahasiswaan ada layanan akademik dan non-akademik, organisasi mahasiswa, beasiswa, karir, dan alumni. Di hubungan eksternal ada kerjasama dengan industri, pemerintah, masyarakat, dan internasional. Di inovasi dan teknologi ada digitalisasi manajemen, e-learning, riset, dan pengembangan inovasi. Dari yang sudah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa manajemen pendidikan dasar, menengah, dan tinggi sama-sama bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, berilmu, dan bertanggung jawab. Pendidikan dasar memberi bekal dasar, pendidikan menengah memperkuat dan mengembangkan potensi, sedangkan pendidikan tinggi fokus pada pengembangan ilmu, keterampilan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Intinya, tiap jenjang pendidikan punya fokus manajemen berbeda, tapi semuanya mendukung mutu pendidikan dan pembangunan bangsa. Itu saja materi untuk sesi ini. Untuk memastikan teman-teman benar-benar memahami materi ini, silakan kerjakan kuis yang sudah tersedia setelah video ini. Itulah pembahasan kita tentang manajemen pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Terima kasih sudah menyimak dan kita akan lanjutkan ke topik selanjutnya di video berikutnya.